Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything, bahwa pikiran adalah bukan segala-galanya, tetapi everything is from mind. Segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind, kelola pikiranmu. Baik pemirsa Dhamma TV, ada banyak cara orang ingin berbahagia. Bahkan kalau ditanya tujuan hidup itu untuk apa, mereka akan berpikir sebenarnya untuk apa sih kita hidup ini. Baik pemirsa Dhamma TV, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Dan kita sapa dulu, beliau adalah Bapak Ida Bagus Bajere dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama atau FKUB. Apa kabar Om Swastiastu? Apa kabar, sehat? Baik. Hari ini? Seger sekali ya pakai ini udeng. Udengnya khas Bali nih Pak. Ya banyak udeng Bali, macam-macam sekarang. Iya. Warnanya macam-macam, tapi hatinya tetap satu, ya Hindu. Gitu ya. Iya, Pak, monggo disapa pemirsa Dhamma TV. Om Swastiastu. Saya dari komunitas Hindu, Ida Bagus Bajere, komunitas Hindu dari Kota Malang. Dari Kota Malang ya. Om Swastiastu. Iya, Pak Bagus. Iya. Pak Bagus tuh di Malangnya di mana sih Pak? Saya di Malang di Jalan Terusan Sudimoro. Terusan Sudimoro ya. Dekatnya patung pesawat. Oh, deketnya patung Ya. pesawat. Kali-kali saya nanti Ya, kesasar gitu monggo. terus mampir gitu. Iya. Iya, Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, karena ini menjelang Nyepi ya. Iya. Jadi mari lepaskan kemelekatan ya. Bapak kayak kalau nggak salah dari psikologi juga ya Pak. Iya. Wah ini juga tentang apa ya? Mungkin tentang jiwa ya. Maaf ya, kita hari ini tidak membahas tentang psikologi ya. Iya, Maaf. tapi ini manage your mind, Pak. Manage Iya, your mind iya. itu adalah bagaimana kita bisa hidup bahagia. Gini. Intinya di kemelekatan ini tadi loh. Saya datang diundang di sini adalah mewakili komunitas Hindu. Iya. Dan membahas tentang nyepi. Iya. Nah itu. Nah, nyepi itu nanti apa sih kaitannya dengan jiwa kita? Sesuatu yang Iya. yang ini. Coba Pak, apa sebenarnya dimaksud dengan nyepi itu Pak? Nyepi itu adalah kan bahasanya sudah sepi, asal katanya sepi. Maka di sana ada batasan-batasan, larangan-larangan bagi umat Hindu pada saat dia melakukan nyepi. Ya. Larangan-larangan itu ada 4 yang disebut dengan catur prate nyepi. Catur prate nyepi. Berate. Berate. Berate itu berate. Oh, berate ya. Bukan prate, berate. Berate dari artinya apa? Beratenya sama dengan larangan. Oh gitu. Ya. Larangan. Ya. Ya itu. Apa aja itu Pak? Ya, satu larangan di dalam nyepi itu adalah amati gening. Artinya? Dilarang menyalakan api Api. dan menyalakan api asmara. Oh. Ya, semuanya yang berbau murko, api yang disebut dengan api kenyataan seperti lampu, Ya. dilarang. Oke. Jadi gelap gulita. Ya. Baik, api di dalam diri kita sendiri juga Ya, harus harus dipadamkan. Digulitakan, dipadamkan ya Pak ya. Oke, itu ya, dilarang itu. Terus kemudian? Yang kedua adalah amati pakaryan. Amati pakaryan. Nah, tidak melakukan pekerjaan. Oh. Diam di tempat berarti ya betul-betul kita tidak melakukan aktivitas apa-apa. Duduk, diam di tempat itu duduk. Ya duduk, diam boleh untuk Meditasi gitu ya? meditasi. Yang ketiga adalah amati lelungan. Tidak berpergian. Tidak berpergian, tidak boleh. Kalau bisa, kalau di Bali itu dilarang lewat alaman jalan saja tidak boleh. Ada dendanya, ada undang-undangnya, undang-undang Komandat. Oke, terus? Nomor 4 adalah amati lelungan. Tidak boleh pergi. Itu tadi berpergian. Larangan lelanguan. Oh, nomor 4, lelanguan. Lelanguan itu apa Pak? Lelanguan bunyi-bunyian, hiburan. Oh. Dilarang. Jadi nggak boleh nyetel TV, radio. Enggak boleh.
Apalagi jangan nanggap dangdut gitu, nggak ada, nggak boleh. Nemen niku Pak lek wis Nah, iya. nanggap dangdut. Iya. Jadi intinya hening ya. Hening. Hening, tidak melakukan karya apapun. Ya, inilah Hindu itu pernah dicoba, ini maaf Ibu, Ye. pernah dicoba, diuji pada saat hari raya Hindu melakukan penyepian, Ye. orang Islam melakukan raya apa namanya? Idul Fitri. Rame. Nah, ini kan harus Pancasila kita diuji di sini. Ya. Nah, disitulah maka orang Hindu tetap beribadah nyepi, jalan. Orang Islam juga tetap melakukan ibadah yaitu Sholat. Sholat. Sholat Idul Nah, Fitri. di sana dilarang yang nyepi tetap nyepi, tidak ada suara macam suara gaduh. Yang Idul Fitri tidak boleh lagi takbiran keliling. Jadi dia tetap ibadah di masjid. Ya. Tidak melakukan ada suara yang Gaduh lah. gaduh dan sebagainya. Nah, itu di Bali yang terjadi pada tahun berapa saya tidak tahu, sudah cukup lama. Nah, itu lolos, Pancasila kita lolos di Bali. Bisa ternyata bisa. Ternyata bisa. Bertenggang rasa. Ya, bertenggang gitu rasa. ya, Pak, ya. Iya. Nah, tapi sebelum pelaksanaan nyepi biasanya ada parade ogoh-ogoh. Itu apa Pak maksudnya Pak? Sebelum nyepi, kita biasanya melakukan upacara pengerupukan. Apa itu pengerupukan? Pengerupukan itu ya agoh-ogoh itu adalah salah satu kegiatan pranyepi. Maknanya apa? Filosofi? Satu hari sebelum nyepi, ini acara ngerupuk, namanya ngerupuk. Pengerupukan itu yaitu melaksanakan upacara yang orang luar menyebutnya ogoh-ogoh. Dibuat patung serem keliling gitu ya. Nah, itu ngusir sama dengan kita kasarnya katakanlah mengusir roh-roh yang jahat mengganggu tentang anunya manusia. Ya, kalau sebenarnya mengusir itu kan bahasanya terlalu kasar ya. Iya. Ya, mereka rumahnya di situ bagaimana diusir? Ya, kita sama memberikan ruang lingkup gitulah. Kita hormati, diberikan tempat yang sebenarnya di mana dia tempat tinggal, bukan diusir artinya. Kita berikan satu ya tempat yang sesuai dengan tempatnya dia masing-masing, sehingga dibuatlah semacam patung yang rupanya serem-serem. Kalau umpamanya manusia mengatakan bahwa budok kala itu artinya pikiran kotor, pikiran jahat, itu kan datang dari pemikiran yang buruk. Pemikiran sendiri sebenarnya. Nah, itu datang dari diri kita sendiri, maka diwujudkan dalam bentuk ogoh-ogoh yang bentuknya macam-macam. Itu yang ada di Bali. Kalau di sini kan teman di sini seninya kurang ya, sehingga tidak mampu mewujudkan seperti apa yang kita lihat di TV, di WA, tidak bisa lihat kita. Jadi kita biasanya meniru apa yang ada, ya sedikit sekedar membuat ogoh-ogoh yang ala kadarnya gitu di Jawa. Di Malang nanti ada juga. Jadi sehari sebelum nyepi itu tanggal 24 itu berarti. Tahun? Ya nanti tanggal 24 Nanti ini. itu pasti bikin ogoh-ogoh juga. Ada. Itu gimana Pak nanti Pak terjadinya Iya. araan itu? Kalau dulu Bu ya, kita bagi tiga. Ini Malang ini bagi tiga, Batu, Kabupaten dan kota ya. Nah, kita dulu giliran kota Malang ini selalu bersinergi dengan kota Batu. Maksudnya zamannya Pak Wali Kota Pak Edi Nopoko, kita diminta memang oleh Pak Wali harus dilakukan kegiatan di Batu. Tapi sekarang dunia sudah berubah, pemerintahannya sudah lain. Katanya saya dengar dari teman-teman Hindu yang ikut rapat dalam panitia, saya tidak ikut, itu katanya nanti Malang akan dibuat sendiri. Di Rampal paling. Rampal kan luas. Ya. Nanti bisa keliling di sana di sekitar lapangan Rampal. Ya, kegiatannya ya sebatas itu kira-kira. Ya. Jadi filosofi dari ogoh-ogoh itu adalah sebenarnya apa ya? Pikiran-pikiran negatif itu kan memang selalu ada ya kadang di manusia ya.
Ya. itu ditaruhlah di tempatnya yang sebenarnya. Nah, gitu. itulah. Untuk mempersiapkan suatu keheningan, gitu kira-kira ya Pak? Ya, mempersiapkan suatu keheningan diri kita masing-masing, dan kalau boleh saya katakan diusir, kemana diusir? Nah iya, dia ada di diri kita sendiri. Ada gitu ya. diri kita sendiri diusir, ya marilah kita beryadnya itu korban suci tanpa mereh, artinya mengeningkan, meredam apa yang ada angkara murkaan diri kita masing-masing, agar kita bisa damai selalu gitu loh. Ya. Nyepi ini apakah memang dari Hindu? Apakah di India juga ada seperti ini, Pak? Nah, inilah saya, teman-teman yang pernah ke India, teman-teman Hindu yang saya kenal, Nyepi ini kan internasional, Bu ya. Bahwa Nyepi itu bukan hanya dia ada di Bali, tapi internasional. Ya. Di India ada, Sri Lanka ada, di mana mayoritas Hindu pasti ada perayaan hari raya Nyepi. Oh ada ya? Ada. Perayaan Nyepi ya? Oke, saya juga baru tahu nih. Saya sempat ke India sih dulu, tapi memang belum tahu, belum Ya. ada acara-acara seperti Ya. ini. Jadi Nyepi ini memang menjadi, apakah ini sesuatu yang dasar bagi Acara Nyepi. masyarakat Hindu? Jangan dijawab dulu, Ya. Pak. Bagus. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita sedikit menguak tentang bagaimana sahabat-sahabat kita dari Hindu merayakan Nyepi. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan masih dengan Pak Bagus dari FKAUB. Ya, masih membahas tentang Nyepi. Pak, Nyepi ini kalau saya lihat goro-goro itu adalah gambaran dari sifat-sifat keserakahan, mungkin kebencian, Iya. amarah, seperti itukah, Pak? Iya, sebenarnya makna dari Nyepi itu adalah mengendalikan sifat hawa nafsu yang buruk. Nah, tadi saya sebutkan, tidak boleh marah, tidak boleh dengki, tidak boleh murko. Murko itu serakah Artinya gitu ya, Pak ya? meredam hawa nafsu yang begitu meledak-ledak dan begitu merusak, katakanlah. Seperti ya kita kalau mau menjelang kampanye kadang-kadang ya macam-macam kejadian, itu kan murko itu. Iya. Jadi bagaimana kita mengendalikan diri dalam sifat keheningan ini, kita melaksanakan berata penyepian. Orang Bali itu disebut berata 4 catur, itu yang kita kendalikan. Jadi sifat manusia itu kan kadang-kadang macam-macam, Ya. sehingga bagaimana kita bisa mengendalikan, mengelola sesuatu sifat yang buruk yang ada dalam diri kita. Padahal musuh itu ada di dalam diri kita, bukan dari orang lain gitu. Betul. Nah, kenapa kok terjadi 4 catur berata tadi, Pak ya? Iya. Catur berata. Kok ada amati geni? Kenapa kok geni harus dimatikan? Ini loh, Pak. Geni dalam Puasa, apakah puasa terus? Atau boleh makan? Nah, udah boleh jawab ya. Iya, boleh. Kalau puasa lain lagi di Bali, Bu, di Hindu. lain lagi ya? Namanya disebut dengan Siwalatri. Dan ini sudah lewat ini bulannya, itu hanya belum puasanya betul-betul 24 jam. Oh, tapi sehari tok. Sehari semalam, tidak makan, tidak tidur, berat. Saya tidak lolos, Bu. Ngebleng itu namanya. 3 kalau- kali saya sudah tidak lolos saya, tidak kuat saya. Ngantuknya itu ya mungkin bisa jadi. Ngantuknya, godaannya macam-macam. Itu padahal kaki saya rendam dengan air panas agar tidak ngantuk. Tidak bisa juga. Ya, lapar namanya 24 jam itu tanpa ada. Dari mulai jam berapa, Pak? Ya mulai jam 6 pagi sampai jam 6 berikutnya gitu, 24 jam. Wow, itu kalau itu. tidak dalam kondisi kepepet kayaknya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Susah ya, Pak ya? Nggak bisa. Tapi ada lah pasti yang bisa ya. Banyak yang bisa. Itu kan tergantung kondisi kita masing-masing, niat kita juga, sehingga ada orang yang lolos, ada juga yang tidak lolos gitu. Ya. Tapi saya melakukan tidak mampu, saya tidak mampu. Gitu. Itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Ya sebenarnya itu kan kembali kepada diri kita, mengeningkan diri kita sendiri, menyuci pikiran-pikiran yang tadi saya sebutkan itu, gimana bisa terkendali dalam waktu 24 jam itu, tidak muncul sedikit pun dari sikat catur berata penyepian itu. Nggak dikasih makan ya, pokoknya Jangan dimakan, makan, dilemakkan. air aja nggak boleh kok.
Oh, itu juga yang sulit ya Pak ya? Tidur juga enggak, ngantuk enggak boleh ngantuk. Kalau yang diamati karya yang yang geni tadi Pak, yang tidak boleh ada amati geni itu tadi. Ya. Itu bolehnya apa? Boleh makan? Amati geni semuanya mati sudah enggak. Kita istilahnya ya tidak masak, tidak menyalakan api juga. Tapi kalau masaknya boleh kemarin kan? Atau kalau makan itu boleh karena masaknya udah kemarin. oh makan boleh? Boleh, itu bukan itu puasa, Bu, bukan. Di sini ada namanya Siwalatri, lain lagi harinya. Bukan di hari Nyepi itu gitu loh. Bukan di hari Nyepi itu. Bukan, Ya? bukan. Jadi di Jawa kan ada juga pati geni. Pati geni ya, lain Pak, lagi itu ya. Rawot kayak gitu ya, nggak makan Iya. cuma makan buah gitu ya. Nah, itu amati geni ya Pak ya. Iya. Jadi masih boleh makan. Boleh makan. Masih boleh makan, hanya lebih baik kalau duduk bermeditasi ya. Iya. Di Bali, Bu ya, dunia itu mengalami kerugian ratusan miliar dunia loh. Gara-gara Airport tutup, pesawat terbang di luar negeri nggak ada yang turun bisa naik juga nggak bisa. di Bali terjadi itu. Terjadi bukan terjadi sudah Dunia. sering di Bali itu nggak pesawat aja nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Kegiatan lain, ibu tidur tengah jalan mungkin di tengah landasan semutnya ada lewat kok. Nah itu loh, Bali saktinya Bali itu bisa menyetop kegiatan ekonomi Indonesia terutama itu berhenti itu 24 jam. Tidak ada peredaran uang, tidak ada macam-macam. Kegiatan. Semua kegiatan berhenti. Itu amati karya. Ya, Karena ada yang namanya amati lelungan. mati. Lelanguan, Lelungan. lelungan Pak, lelungan. Ini apa yang dimaksud ini? Jadi kita tidak melakukan kegiatan pergi kemana gitu. Kalau Pokoknya- tiba-tiba ada yang sakit harus ke rumah sakit Nah gimana? ini ini sudah saya jawab ini, mau saya jawab dah. saya udah baca pikirannya Pak. Ya, Iya. itu bisa ya Pak ya? Di Bali ada istilahnya pecalang, hukum adat itu. Iya, iya, iya. Hukum adat itu boleh dia ke sana ke sini karena dia punya legalitas. Oh, dilegalitaskan ya Loh pecalang itu ya? pecalang dia punya legalitas. Apa itu? Tabib. Pecalang itu sama dengan polisi. Oh, polisi. Iya, polisi yang melarang nanti yang ketemu orang yang macam-macam di masyarakat, dia berhak melarang. Ya hukumnya gini lah, kalau dia tinggalnya di sini, nyebrang jalan sana, itu salah loh. Itu pecalang punya wewenang. Berarti tahun depan hukumnya bukan hukum penjara enggak. Tahun depan dia kena denda membiayai seluruh upacara yang dilakukan oleh masyarakat, berapa biayanya dia tanggung itu. Aduh tuh. Jadi takut banget itu. Hukum adat itu. Iya, iya. Hukum adat itu. Ya. Ya, hukum adat itu sebenarnya mengapokkan gitu ya Pak ya. Ya. Bikin kapok gitu, aduh, enggak deh gitu ya. Nah, berat sekali hukumannya itu. Tapi ada yang ngelanggar nggak Pak gitu Pak? Selama ini belum pernah. Karena tergantung sekarang pemerintah daerah itu sejauh mana dia bisa mensosialisasikan larangan itu, nanti jangan sampai ada masyarakat yang macam-macam. Ini di Bali, katakanlah di Bali kan sangat heterogen Bu ya. Penduduknya heterogen, internasional. Semua orang itu manut, orang itu ya tahu bahwa kalau orang luar katakan dari Jawa, pas di hari Nyepi dia ke Bali, dia di sana tersiksa nanti di hotel, tidak bisa kemana-mana, tidak makan, tersiksa. Dia kan tidak bisa kemana-mana. Pokoknya sirep Di tempat di kamar aja. Kemudian besoknya kemarin sudah persiapan beli makanan untuk besok, ya terserah. Nyun sewu, rumah sakit gimana Pak? Nah ini sudah saya katakan, itu punya legalitas. Kalau rumah sakit orang mau melahirkan, mau orang sakit, itu punya rumah sakit punya legalitas, ya termasuk mobilnya, mobil rumah sakit punya, boleh menyiapkan sirine, boleh. Berarti ada orang emergensi itu. Kalau udah sepi nggak perlu ya Pak sirine kayaknya. Ya enggak, mungkin Maksudnya lah. ini dalam suatu kondisi darurat lah gitu ya. Boleh. Boleh ya. Ya itu tadi saya katakan. Tidak kaku itu lah berlaku ya. khusus itu, berlaku khusus. Iya, iya, iya. Tidak nanti ngawur orang yang tidak punya legalitas apa-apa terus menyalakan lampu sirine, ya pasti merusak gitu namanya, merusak gitu. Iya, iya, iya. Terus ada kemudian amati lelanguan nih. Apa tujuannya sebenarnya?
Ya tadi lelanguan tuh hiburan. Biasa kita nyetel TV, kita bisa nyetel video, terus tape dan sebagainya. Pakai headset nggak boleh Pak, pakai headset. Waktu Ya, tanggung jawab dari ya? mana kita dengernya? Ya pakai headset, Ya, HP. tapi kan suaranya kalau ada yang keluar juga kan malu kita. Oh kita barusan upacara habisnya begitu besar, kita sendiri yang melarang. Melanggar lah. Melarang diri kita sendiri berarti. Iya. Udah gitu dilanggar-langgar sendiri Langgar itu. sendiri, Terus ya. ngapain gitu loh kamu Ngapain, itu. Lah, habisnya besar-besaran, tapi kita langgar sendiri gitu kan percuma itu Bu. Ya. Jadi memang itu dipatuhi benar ya. Dipatuhi oleh masyarakat Hindu yang kebetulan melakukan hari yang sama. Ya. Ada berapa masyarakat Hindu di Kota Malang nih Pak? Di Malang Pak? Komunitas Hindu. Mm-mm. Hindu itu cuma satu. Enggak, maksudnya berapa jumlah? Oh di Kota Jumlah. Malang. Ya. Sekitar 3.500 orang. Oh, cukup banyak sebenarnya. Tapi berpencar-pencar ya. Iya, mencat di Kota Malang itu kan kita tidak punya masyarakat yang khusus sini. Perkampungan Hindu Bali. Tidak boleh, gitu. tidak boleh. Itu kita dilarang oleh pemerintah daerah, kita eksklusif seperti itu nanti malah membuat kita tidak bisa melakukan sosialisasi. Oh, jadi ngumpul aja sama komunitasnya sendiri ya, Tidak seperti itu. boleh, kita harus melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang lain gitu loh. Kita tidak boleh kita eksklusif. Ya maaf ya, dari warga Tionghoa dulu kan sempat terjadi Pecinan, eksklusivitas, pecinan itu misalnya. kan ada himbauan dari pemerintah daerah kalau bisa ya. Itu malah gampang merusaknya dalam komunitas yang seperti tadi itu. Itu zaman Belanda tuh Pak ya. Nah ya itu. Pecinan, embong Arab, kayak gitu ya Pak ya dulu ya. Ya sekarang malah Eksklusivitas. menyebar di mana-mana. Orang Hindu di Malang itu ya mayoritas kebetulan Bu ya. Orang Hindu di Malang itu kebanyakan dari perantauan dari Bali. Dari Bali ya. Dari Bali. Kalau begitu dia pensiun pulang. Kalau saya ini kan tidak ada pensiun, mau pulang juga di Bali sudah lama. Meninggalkan Bali orang-orangnya sudah tidak saya kenal, asing rasanya. Gitu ya. Lebih baik Jawa di gitu ya, di Malang gitu ya. Iya, saya lebih baik di Malang aja lah. Makanya saya bilang sama anak saya, wes aku tak sampai tua, sampai kiamat di Malang. Kalau enggak betul-betul dunia itu kiamat, aku udah usah dah. Daripada Bisa kembali ke Bali. bukan apa Bu, rumah saya tuh rumahnya ya maaf saya bangun dulu indah sekali. Di mana itu? Di Tabanan, dekat tanah. Oh di sana ya. Iya. Jadi yang nempati sekarang ya adik saya nomor 3, ya dia yang ya katakan dapat warisan yang pas saya tingali gitu loh. Iya, jadi nggak jadi ketua adat gitu Pak di sana Pak. Enggak, itu sana kalau di Bali kan ketua adatnya kan giliran Bu ya. Giliran di sana. Kayak Ya, siapa yang mau kerja sosial dapat pisuan tok gitu loh kata. Ya, ini dia. Hari Nyepi atau Hari Kesunyian merupakan sebuah tradisi yang diawali dari masa lampau kan. Mungkin zamannya Kerajaan Singosari aja udah kayak gitu ya Pak ya. Nah, kemudian orang Bali meyakini bahwa dengan berdiam diri selama sehari penuh selama perayaan maka akan mengelabui roh jahat. Nah, ini apakah benar demikian? Roh kan juga ada Pak. Makhluk-makhluk itu juga ada sih sebenarnya. Bagaimana kaitannya warga Hindu dengan keberadaan makhluk-makhluk halus atau astral mungkin ya? Jangan dijawab dulu ya Pak. Baik, pemirsa Dhamma TV penasaran pasti ya. Bagaimana apakah saudara-saudara kita umat Hindu juga mengenal yang disebut makhluk astral ya? Kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, kita teruskan ya Pak. Bagus, ya Pak Bagus. Tadi kita bilang bahwa Hari Nyepi atau Hari Kesunyian merupakan sebuah tradisi yang terawat sampai sekarang ya dari masa dulu ya Pak ya. Bahkan mungkin Kerajaan Singosari dulu juga mempunyainya. Kan ada banyak candi-candi di situ ya Pak. Nah ini sebenarnya selama sehari penuh berdiam diri selama perayaan ini akan mengelabui roh jahat. Apakah di Hindu juga mengenal tentang makhluk-makhluk astral? Bagaimana kaitan hubungan dengan makhluk-makhluk astral ini? Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Malah di Hindu malah ini sangat
Kedekatan ya? Ya, artinya Dewa. dekat hubungannya dengan ritualnya umat Hindu. Jadi, bagaimana kita tuh mengusir roh jahat dengan caranya ya memberikan sesajen yang kita muliakan mereka, kita berikan tempat sehingga mereka tidak mengganggu manusia. Jangan diusir. Bukan diusir tapi dikasih makan gitu ya? Dikenyangkan gitu, bahagiakan? Bukan? Yang dimuliakan, diberikan, ini tempatmu, saya taruh dari beringin itu saya pindahkan ke sini. Artinya kan dimuliakan dia. Jadi kalau diusir malah nanti malah ngusui ke kampung-kampung, nanti malah ke karu-karuan gitu loh. Gitu ya. Adakah upacara-upacara seperti itu? Bapak pernah mengalaminya kah? Pernahkah misalnya di rumahnya seseorang umat misalnya? Pernahkah cerita itu? Upacara itu namanya mencaru. Mencaru. Ya. Ya kalau kasarannya bahasanya mengusir roh jahat itu namanya mencaru. Memberikan menghormati mereka sebagai roh kasar, roh asal tadi Ibu katakan, agar mereka tidak mengganggu lagi manusia. Karena mereka juga punya tempat yang harus dimuliakan juga gitu loh. Bukan berarti kita tidak menghormati. Kita memberikan tempat sama-sama kita sebagai manusia biar mereka tidak mengganggu. Sebagai makhluk alam ya. Nah, Pak, adakah memang cerita-cerita yang mengganggu seperti itu? Di Bali cerita-ceritanya konon, saya kan tidak pernah melihat Bu ya. Nggak bisa melihat juga ya? Nggak bisa melihat. Bukan indigo juga ya? Enggak. Oh oke. Ceritanya nih seru. Cerita di Bali kan macam-macam ya. Cerita di Bali kadang-kadang ada manusia berbentuk katanya berbentuk binatang. Kepalanya? Ya berbentuk anjing. Ada berbentuk ya seperti topeng-topeng leak itu. Tapi saya tidak pernah melihat. Oke, Lea nih sekarang, Lea. Ya. Pernah nggak juga mengalami? Nggak pernah saya. Oh, nggak pernah ya Pak ya? Tapi saya takut. Oh. Jelas belum lihat sudah takut. Diceritain aja takut. Takut. Karena gini Bu ya. Leia itu sebenarnya kan manusia. Betul. Terus mereka sesat mempelajari ilmu sesat itu. Namanya ilmu pengeleakan itu. Itu kan ilmu Bu yang dipelajari. Kalau di sini kan ya di Jawa mungkin ada tapi bentuk lain ya Bu ya. Ya ilmunya mungkin ya sama ya. Itu untuk apa sih Pak Leia itu Pak sebenarnya Pak? Kalau konon kabarnya Leia itu adalah sebenarnya apa untuk kayak nyantet itu, mengirim-ngirim atau Leia apa? tidak bisa membunuh orang, tidak bisa nyantet orang, hanya ngede-ngedeni takut-nakuti orang. Maksudnya itu loh, motivasinya itu loh. Nah, tadi saya katakan motivasinya mereka memuaskan batinnya, pikirannya agar mereka bisa terpuaskan dengan ilmu yang dia miliki. Umpamanya katakanlah Bu Indigo sekarang dengan saya tidak cocok. Awas tuh. Katakanlah gitu. Nanti malam kon tak parani gitu. Mungkin sedang Ibu tidur, saya datang ke sana enggak. Ibu lihat saya datang bahwa saya sudah melakukan aktivitas dalam arti kegelapan gitu loh. Nanti Ibu moro-moro mengalami hal-hal yang tidak Ibu rasakan sakit, entah bagaimana. Itu kan buatan yang gitu-gitu. Sakit bisa sakit tuh Pak? Ya sakit yang bisa sakit. Makanya ilmu Leia itu tidak bisa membunuh orang. Tapi bisa mengsarakan orang gitu loh. Dengan lama-lama kalau sakit terus kan terganggu otaknya, pikirannya. Berarti orang-orang kan lama-lama ya mati gitu. Stres karpe dewe gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Jadi itu awalnya mungkin dari suatu kebencian ya? Ya tadi saya katakan nyepi ini kan terdiri pada angkara murka. Itu sifat manusia. Oke, ada lah. Bibit-bibitnya ada. Dari situ dia belajar atau beli ilmu pengeliakan itu, ilmu hitam itu. Entah dia belajar ilmu hitamnya kelasnya dasar, menengah dan utama gitu loh. Katanya paling rendah nih menurut ilmu pernah dengar dari orang-orang pernah saya dengar ini bisa jadi kera. Oke, terus kera jadi anjing. Kelas rendah lah itu.
jadi binatang. Padahal itu tetangga kita. Tapi begitu kita kalau melakukan action memukul, enggak, dia kan bisa hilang. Set gitu di sini tadi kelihatan, tapi hilangnya di situ. Nggak bisa kita gimana memukul barang hilang. Tapi dia bisa melihat kita gitu. Nah, ini Paling rendah ini ya. Nah, ini saya katakan ajaran sesat lah, Kak. Iya, iya. Dia sudah jadi manusia, kepingin jadi binatang, itu kan sesat. Keliru tadi, bodoh banget ya. Bodoh. Itu kebodohan. Tapi dia memuaskan dirinya. Iya. Ya. Pak, itu tadi ada kelas dasar nih yang jadi binatang ya kan. Waduh, itu karena kebencian juga ya, karena Kebencian semua itu ya. sifat-sifat buruk itu yang Sampai nilmu. diinginmu sampai diwujudkan bentuk seperti binatang. Dia korbankan dirinya jadi Iya, kok semangat binatang. banget gitu ya. Nah, niat, itu. niat. Nah, terus yang kelas menengahnya itu apa? Menengah itu mungkin, Bu, ya, kalau boleh saya katakan bisa jadi lesung. Lesung apa? Lesung tuh orang dasar, orang tradisional kan nanti numpuk padi itu loh. Oh, benda ini malah. Benda. Loh, kok lucu sih. Terus ngapain dia? Kalau kita pegang gelundung melaku dewi loh. Lesung kok hidup gitu loh. Kan gitu, Bu. Udah bisa hilang. Dan yang Hilang. Ya itu salah satunya. Atau mungkin bentuknya jadi ayam. binatang lagi dong. Tapi ayam yang mulia, ayam putih. Tahu-tahu yang di atas rumah, begitu kita parani hilang. Itu menengah itu. Jadi kok si maunya apa ya, ngedeni gitu ya? Ya semua itu Nakut-nakutin sifat aja. nakut-nakuti, mendem-mendeni karena ngerti cerita kayak gitu ya. Yang nomor akhir Yang utama nih. paling sakti lah, karena paling ilmunya paling dulu. Jadi wadah. Wadah itu tempatnya pengungsian mayat yang ke kuburan yang ngaben itu loh. Oh. Yang tinggi. Blong, gamelan bertalu-talu terus ini. Atau jadi keranda. Tiba-tiba jadi gitu, keranda ya, Iya. kalau bahasa Indonesia. Iya. Ya. Keranda itu kan pendek. Wadah ini itu kan tinggi itu. Yang tinggi. Tiba-tiba muncul gitu. Ya, tahu-tahu ada benda itu tengah jalan. Oh, tengah malam, jam 1 malam kan sedang gitu, barang itu biasanya munculkan tengah malam. Oh, tengah malam ya. Nggak mungkin siang hari atau maghrib. Biasa ilmu pengelayakan itu bisa jadi kan merubah wujud tuh maghrib di bawah cucuran atap itu. Cucuran atap itu maksudnya? Ini rumah, ini ada cucuran atap. Anu. Di bawahnya ini loh. Oh gitu ya? Itu Lucu juga ya. kalau mewujudkan bentuk, merubah bentuk di situ gitu. Di situ ada perpindahan lorong waktu. Iya. Perpindahan bentuk ya Pak ya? Mungkin. Dari siang ke senja itu, Iya. itu kan ada perubahan itu ya? Itu maghrib. Gradasi itu ya? Itu Maghrib namanya itu ya? Sandikolo. Oh iya. Itu Makanya sana. anak dulu tuh Ya. dari zaman dulu. Nggak Ayo boleh. masuk sudah maghrib itu Iya, Sandikolo betul. itu ya? Sandikolo itu. Nah itu yang ilmu yang terakhir yang tadi saya katakan yang jadi wadah itu atau jadi ayam putih atau keranda itu. Itu. Jadi sebenarnya pada zaman dulu mungkin kalau ilmu-ilmu gelap ini, ilmu-ilmu dulu zaman, saya bayangin sih Pak, anak zaman dulu kan kalau maghrib disuruh masuk rumah. Masuk. Ini bukan masalah dengan makhluk-makhluk astral Nah. sih sebenarnya, sama orang-orang yang Ya, yang berpikiran jahat itu. Iya. Ya saya kan di kampung, Bu, ya, di Bali. Kalau ada masyarakat meninggal, paling meninggalnya nyelangkuh, apa itu? meninggalnya nggak pantas gitu loh. Nggak sewajarnya. Nggak sewajarnya. Terus mati, sakitnya nggak sepiro, orangnya masih muda, masih mengempeng, ngono ya? terus mati. Itu yang medeni itu yang gitu. Kadang-kadang banyak yang datang gitu marah-mari, yang diundang karena ada mayat baru gitu loh. Yang diundang ini siapa maksudnya? Ya orang-orang yang bisa jadi lihat itu teko. Oh gitu, ini saya penasaran nih Pak. Waduh, jadi kalau Jadi saya malah dikejar ilmu itu nanti. Nah, ini kita sedang membahas bagaimana sebenarnya kebencian itu bisa kita kan ngomong benci, kadang-kadang benci. Ini benci sampai niat banget loh Pak. Betul. Kalau disuruh nyari duit gitu sebenarnya niatnya sama gitu kan.
Ini niat loh. Niat itu. Nah, nanti kita bahas lagi. Baik, pemirsa Dharma TV, kita membahas tentang sebuah kebencian atau angkara murka yang kemudian diwujudkan dalam pengilmu ya, yang itu ternyata banyak sekali di Bali ya. Kita akan bahas selain satu ini. Jadi kemana-mana. Ini tadi kan kita berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya angkara murka itu merajai sehingga seseorang itu sampai di apa ya, lek wong Jawa diewang-ewangi ngilmu. Merasuk dalam diri kita masing-masing. Jadi itu Pak, gimana Pak? Itu dia kerasukan kebencian, Apakah nyepi ini adalah salah satu kata, tapi kok cuma sehari gitu loh Pak, maksudnya Pak, nyepi ini? Sudah? Ini, tadi sudah saya katakan, manusia ini kan bermacam-macam habitat dan pribadinya. Kalau lemah dalam arti menjaga diri, roh jahat itu akan mudah masuk. Maka untuk mempertebal diri, makanya pagilah dirimu dengan ya doanya, dengan ya apa namanya, sembahyangnya, sehingga hal-hal yang buruk tidak mudah masuk ke dalam raga kita masing-masing. Jadi saya katakan itu tadi orang yang sangat lemah dirinya sehingga roh kasar, roh jahat itu mudah dia kuasai, mudah dimasuki pada dirinya sehingga dia terlalu mudah digoyahkan gitu loh Bu. Jadi kalau bisa pertebalah diri kita dengan doa, ilmu kita masing-masing sehingga hal-hal yang seperti itu tidak akan mudah mengganggu diri kita. Nempel gitu ya, satu frekuensi kayaknya ya, jadi langsung plek gitu ya. Wah, ketemu wadahnya nih. Jadi angkara murka. Nah, ritual yang dilakukan harian deh Pak. Ritual kita kan juga pengen tahu nih, kepo nih teman-teman juga kan. Apa yang dilakukan dari mulai bangun? Kalau kita sebagai orang yang normal biasa saja, kita jangan lupa mengucapkan Tri Sanya. Tri berarti 3, Sanya berarti doa. Tiga waktu kita berdoa, pagi, siang, dan maghrib. Oke, maghrib terakhir ya. Pagi itu jam berapa Pak? Jam 6. Ya. Siang? Siang ya ini jam berapa? Jam 12 ya. Lohor itu ya, saat matahari di puncak-puncaknya itu ya, panas itu ya. Jam 12. Itu jamnya jam 2 Pak sekarang. 2 ya. Iya. Nah, ini biasanya membangunkan saya. Berbunyi ya? Bunyi dia. Pada jamnya ya? Ya kalau jam sholat Trisan dia bunyi karena lewat sudah. Jam 6, 12 sama jam 6. Bunyi dia. Nah, terus apa yang dilakukan Pak? Kita sembahyang. Sembahyangnya gimana ritualnya? Misalnya, memasang buka kah? Ya, syarat-syarat berdoa itu kan 3 macam Bu ya. Air, kembang, dan api. Kalau enggak ada tiga-tiga, salah satu harus ada. Api, dupa. Kalau enggak ada dupa ya kembang sama air. Kita sembahyang biasanya malam gitu, sembahyang malam ya pakai kembang dengan air. Kalau dupanya mungkin riskan, kita di rumah karpet atau mungkin yang mudah terbakar, ya kita tidak usah nyalakan dupa. Kalau dupa saya kan stok saya wis berlimpah gitu loh. Gitu ya, nggak habis-habis ya? Ya artinya macam-macam ya, saya kepingin sekarang yang harum, ya ini. Saya bikin yang soft, ya ini gitu. Jadi suasananya kita ganti-ganti. Ya enaknya di mana? Kita punya tempat, ada di kamar, ada tempat sembayangan, ada di depan rumah juga ada. Bangun itu ya, kayak pura-pura kecil. Iya, di dalam rumah namanya pelangkiran. Pelangkiran itu sembahyang keluarga dalam rumah. Kalau di depan itu namanya pakai, kalau di sini tidak ada, saya di Leli dulu saya ada, yang namanya Padmasana. Kita sembahyang di sana. Memuja leluhur kita atau Tuhan kita, dari sana aja cukup. Ada waktu nggak yang menyediakan waktu untuk memang hening aja, atau hanya atau pakai mantra, tetap pakai mantra? Ya, Trisandya itu harus pakai mantra ya? Ya, boleh saya sebutkan sedikit ya.
Heeh. Om Purbo Asuwata Sawiturwan embargo dewasa Yuriona Prajata. Jadi sebagian itulah. Kira-kira 5 menit sudah selesai Bu. Tidak banyak makan waktu. Udah satu bait tulisannya udah cukup. Kalau kita sembahyang pakai kembang, memang ada bagiannya masing-masing. Tapi sebagian hafal saya. Ya, ya. Kenapa harus pakai kembang api dan air? Tadi saya katakan orang Hindu kalau sembahyang harus memakai 3 sarana. Ya, kembang, air, dan api. Nah, makanya makna filosofinya begini. Api itu kan pelebur ya, Brahma, pelebur. Brahma Wisnu Siwa itu kan di situ. Air itu kan penyejuk. Kalau kembang itu kan untuk mempercantik gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Makanya di Bali Bu ya, dulu kan ada perdebatan orang-orang Hindu Bali yang belajar ke India. Kalau belajar ke India tambah bingung dia, karena di sana banyak aliran. Iya, banyak aliran, tambah bingung. Malah orang India bilang gini, orang Bali belajar Hindu ke India keliru dia. Karena apa? Hindu yang sebenarnya justru ada di Bali. Gitu ya? Malah ini Profesor Batsing bilang dari Universitas Delhi dulu dengan saya dialog di Pandaan, itu orang Bali belajar Hindu ke India justru keliru, bilang itu. Justru orang India sedang belajar ke Bali. Gitu? Iya. Memang asal muasalnya dari mana nih Hindu Pak? Hindu kita bukan berasal dari India Bu. Oh berbeda. Jadi memang Hindu ya? yang di Indonesia itu memang punya filosofi yang punya dasar dari basicnya sendiri. Bukan kita menggunakan, kalau doanya trisandanya sama, hanya iramanya berbeda. Dia pakai lagu, pakai kendang, gamelan gitu loh. Itu sudah budaya ya kalau itu interaksi dengan alam ya. Jadi ada ya lagunya, ada irama lah gitu loh. Kalau kita kan trisandanya ya. Trisandanya gimana Pak? Trisandanya ya pakai berdoa aja dengan bahasa yang selama ini kita kenal Trisandya itu Om Purbo Asuwata Sawiturwan Marga Dewasa Yuyana Prajata. Itu salah satu. Kalau di India dilakukan itu. Kalau dari mana? Dari Kalimantan, Karingan, lain lagi lagunya gitu. Itu Hindu juga ya? Sama, Trisandya juga sama adanya dilakukan. Oh, jadi nada-nadanya berbeda. Beda-beda. Disesuaikan ya. Itu sebuah mantram juga ya. Mantram ya. Mungkin untuk menggetarkan energi agar karena ya terus kita tidak bisa menyamakan irama dan logat daripada agama Hindu yang ada di daerah. Lain pahamnya, maaf ya, agama yang lain kan ada kalau semuanya sama ya. Disamain ya. Samain ya kayak kita. Tapi ya ternyata ya nggak sama Pak, banyak yang nggak sama. Gitu kalau ya? yang sudah di sana, iya. ternyata ya ada perbedaan. Itu mungkin ada budaya juga budaya ya. Itu budaya. Itu. Baik Pak, waktu kita juga yang membuat kita harus mengakhiri perbincangan kita tentang Nyepi, mari lepaskan kemelekatan. Mungkin Bapak punya kesimpulan di pembicaraan kita yang sudah ngalor ngidul ini. Balik lagi Pak, ke Nyepi lagi Pak. Bagaimana? Monggo Pak Bagus. Saya berterima kasih sekali bahwa diundang oleh Dharma TV untuk sekedar memberikan pencerahan terhadap Nyepi sebagian kecil daripada makna Nyepi itu. Mudah-mudahan masyarakat umum lebih luas lebih tahu tentang Nyepi dan sebagainya, sehingga tidak bertanya nanti menerjemahkan dengan bahasa yang lain, dengan kalimat yang lain, sehingga punya arti yang berbeda gitu. Ya. Gitu. Ya. Nyepi itu sudah, apa yang saya sampaikan tadi sudah, ya itulah Nyepi yang sebenarnya, sehingga kita melakukan Nyepi setiap tahun sekali, 24 apa namanya, 12 bulan sekali. Setahun sekali ya? Setahun sekali. Di hari tanggalan ada itu sudah 20 Maret besok ya? 25. 25 Maret ya? Ya. Setiap 25 Maret? Enggak bisa. Kalau seperti Natal ditentukan tanggal enggak bisa. Ya. Harinya berbeda-beda, Bu. Oke. Kayak di Islam juga harinya beda, ya itu. beda juga beda. Ya.
Itu ya Pak, jadi tadi melepaskan kemelekatan sebenarnya dengan nyepi untuk mengenali sifat-sifat angkara kita. Ya. Ya, seperti itu. Baik, saya Ya. rasa cukup ya Pak. Bagus, terima kasih banyak. Terima Sudah kasih. saya tutup dulu. Swastiastu. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya tak kenal maka tak sayang. Banyak sekali saudara-saudara kita yang beragama lain, mempunyai keyakinan dan kepercayaan lain. Tapi kadang-kadang kita membatasi diri karena merasa paling benar dan paling baik gitu ya. Tetapi ternyata banyak ajaran-ajaran dasar sebenarnya yang bisa kita lihat bahwa saudara-saudara kita juga mengenal yang namanya bagaimana sih mengenali keangkara murkaan kita, bagaimana sih mengenali kebencian yang ada di dalam diri kita, dan kemudian melakukan sesuatu upacara atau ritual yang harapannya dengan mengenali mampu untuk mengendalikan atau mengelola. Itulah manage your mind. Jadi kita kelola, memanage mind atau pikiran-pikiran negatif kita untuk kemudian menjadikan hidup kita menjadi jauh lebih berbahagia. Baik, pemirsa Dharma TV, saya Sapta Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia.